Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 41 Penuh Kasih Sayang. Sudah, sayang, jangan pikirkan orang jahat itu lagi. Sekarang fokus aja nyusuin Arvin lalu gantian aku. Jawab Arsen sengaja menggoda istrinya demi mengalihkan pembicaraan. Apaan sih? Desis Anindya memukul pelan pipi Arsen yang asik menempel di pipinya juga. Sore harinya keluarga itu bermain di pinggiran pantai. Arsen dan Papa Ferdo mengajak Arvin berenang dengan memakai balon agar bocah itu tidak tenggelam. Sementara Anindya dan Madam Mina duduk di bawah pohon sambil memperhatikan Arvin yang asik bermain. Anindya terkejut saat tiba ibu mertuanya itu menggenggam tangannya. Ia menatap Madam Mina dengan hangat. Ada apa, Mom? Tanya Anindya membalas genggaman tangan mertuanya. Makasih ya, Anin. Makasih atas semuanya. Kamu berhasil merubah Arsen menjadi pria baik. Selama ini Momi selalu khawatir masa depannya. Tapi karena kehadiran kamu dalam hidupnya, kini Momi nggak khawatir lagi. Bahkan Arsen terlihat sangat bahagia menikah sama kamu, jawab Madam Mina dengan lembut. Momi juga minta maaf jika dulu selalu memandang kamu rendah. Momi menyesal. Kamu mau kan maafin Momi? Tanya Madam Mina. Anindya tersenyum lalu mengangguk. Ia memeluk tubuh ibu mertua yang sudah seperti ibu kandung baginya. Aku nggak pernah marah sama Momi. Justru aku yang minta maaf jika belum bisa menjadi menantu yang baik. Dan terima kasih sudah menerima gadis sebatang kara ini menjadi bagian keluarga Momi. Balas Anindya semakin mengeratkan pelukannya. Madam Mina mengusap kepala menantunya bagaikan seorang putri kandung. Ia berikan kecupan lembut di kepala menantunya sebagai bentuk ucapan kasih sayangnya. Pemandangan itu tentu tak luput dari perhatian Arsen dan Papa Ferdo. Mereka ikut bahagia melihat Anindya dan Madam Mina begitu saling menyayangi. Aku beruntung punya Asa, Dad, ujar Arsen tiba-tiba. Karena itulah Papa tidak mengampuni orang yang telah menyakitinya. Dia gadis baik yang berhasil merubahmu, Arsen, timpal Papa Ferdo. Maksud Dedi apa? Di mana keluarga jahat itu? Tanya Arsen keheranan. Mereka ada di tempat yang seharusnya. Tidak perlu membahasnya lagi karena kebahagiaan kita saat ini jangan sampai ternodai oleh pembicaraan tak penting. Jawab Papa Ferdo lalu melanjutkan kegiatannya menggoda Arvin.
Arsen tampak berpikir, mungkinkah keluarga Bibi Anindya telah tiada? Ia kenal sekali dengan sang Dedi, tidak ada toleransi apalagi pengampunan jika sudah menyangkut keluarganya. Tak mau terus memikirkan, Arsen melanjutkan ikut bermain bersama putranya yang cekikikan hanya karena opanya menyiram air ke tubuh gemuknya. Arsen ikut tertawa melihat putranya, ia tak tahu akan jadi apa jika tidak bersama Anindya dan Arvin. Dua orang itulah yang menjadi alasan Arsen untuk selalu semangat merubah diri menjadi yang lebih baik. Sementara keluarga Anindya yang liburan dengan penuh kebahagiaan. Lain halnya dengan satu keluarga yang menjadi budak di rumah mewah namun terkesan seram itu. Nafas Della memburu setelah dijadikan tempat pelampiasan nafsu para anak buah Papa Ferdo. Ia menangis menyesali perbuatannya sendiri. Andai saja ia tak main dengan keluarga Anindya, mungkin ia tak akan bernasib seperti ini. Sementara Paman dan Bibi Anin menjadi pelayan, dari pagi sampai tengah malam mereka tak henti bekerja tanpa digaji. Keduanya ikut menyesal telah menyakiti keponakan mereka yang sangat baik. Bapak nggak kuat, Mah. Rasanya lebih baik tiada saja, ucap Paman Anindya sambil memegangi dadanya. Kamu benar, Pak. Lebih baik kita bunuh diri saja, sahut Bibi Anin yang juga sudah lelah dengan hidupnya. Jangan, Mah, Pak. Kita harus bertahan, cegah Della dengan suara tersendat. Untuk apa kita hidup? Kamu tidak lelah? Tanya Bibi Anindya dengan air mata yang membasahi wajahnya. Bapak nggak mau, lebih baik tiada saja, ujar Paman Anindya lalu meraih pisau dan menggores pergelangan tangannya. Bibi Anin melakukan hal yang sama, darah menetes dari pergelangan tangan keduanya. Mengundang suara teriakan dari Della yang histeris melihat kedua orang tuanya yang berakhir naas. Arsen masih terkejut mendengar bahwa Paman dan Bibi istrinya telah tiada karena mengakhiri hidup. Sementara Della justru berubah menjadi orang yang tidak waras. Papa Ferdo yang memberitahunya. Ia tak tahu harus memberitahu Anin atau tidak. Ia takut istrinya itu akan sangat terpukul. Arsen terkejut saat tiba sebuah tangan melingkari pinggangnya. Ia tersenyum seraya menarik tangan istrinya hingga kini ia memeluk tubuh mungil Anindya. Mas, kok melamun di sini? Tanya Anindya mendongak dengan wajah manisnya. Iya, soalnya lagi mikir kenapa bisa aku menikah dengan seorang bidadari, jawab Arsen merayu istrinya.
Papa Arsen memang paling pintar jika siap merayu. Coba berikan aku satu rayuan. Jika aku terkesan maka, Anindya menggantung ucapannya membuat Arsen mengerutkan keningnya heran. Aku akan berikan servis terbaik malam ini, lanjut Anindya berbisik tepat di telinga suaminya. Arsen tertawa. Ia menangkup wajah istrinya lalu ia berikan kecupan di seluruhnya tanpa ada yang terlewat. Meski ia sejujurnya heran dengan perubahan sikap Anindya yang tiba-tiba berubah. Loh, kok ketawa sih? Kamu nggak mau? Ya udah, pungkas Anindya kesal karena Arsen justru menanggapi ucapannya dengan tawa. Mama Asa udah ngambek aja, sini cium dulu tadi katanya mau dengerin gombalan, cegah Arsen saat Anindya hendak pergi. Jika langit orange itu terlihat indah dipandang, namun masih ada dirimu yang jauh lebih memukau di atas ranjang. Let's make an baby for Arvin, celetuk Arsen lalu membopong tubuh istrinya ke ranjang. Mas nggak mau, aku nggak terkesan sama ucapan kamu. Awas ih, pekik Anindya berusaha memberontak dari kungkungan Arsen. Nggak bisa, bibir aku itu mahal loh kalau buat merayu, jadi bayarannya bikin dedek yang paling cocok. Sahut Arsen lalu mulai menciumi wajah istrinya. Anindya hanya bisa menghela nafas. Jika sudah begini maka pasrah jalan keluarnya. Untung saja Arvin saat ini sedang berada di kamar kakek dan neneknya. Jika tidak putranya itu akan menangis dan membuat aktivitas mereka terhenti sejenak. Aduh, jangan, Mas. Itu punya Arvin, tegur Anindya saat suaminya itu mulai bermain di bagian dadanya. Nggak apa, mumpung Arvinnya lagi sama kakek neneknya maka ini punya aku dong, timpal Arsen. Akhirnya malam itu Arsen dan Anindya habiskan dengan olahraga bersama dengan penuh peluh yang membasahi tubuh. Sepasang suami istri yang selalu lupa akan waktu jika sudah bersama, memadu cinta dan kasih sayang yang semakin bertambah setiap harinya. Entah sudah berapa kali jarum panjang berputar, waktu seakan tak terasa bagi sepasang suami istri yang masih nampak asik dengan kegiatannya. Sampai pada akhirnya keduanya mendapatkan apa yang mereka kejar. Arsen berguling ke sebelah istrinya, ia menarik Anindya ke dalam pelukannya dan mereka terjun bersama ke alam mimpi. Tanpa terasa hari telah berlalu. Hari ini keluarga Lucifer akan pulang setelah liburan bersama dengan penuh bahagia.
Papa Ferdo dan Madam Mina langsung terbang ke Australia dari Bali sementara Arsen dan Anindya beserta putra mereka kembali ke Jakarta. Hati ya, jaga istri dan anakmu ini, ucap Madam Mina memperingati. Iya, Mom, aku pasti akan menjaga istri dan anakku 24/7. Timpal Arsen lalu merangkul bahu istrinya. Mom, Dad, kalian juga hati ya, kabari kami jika sudah sampai di Australia, ucap Anindya menatap kedua mertuanya. Iya, nak, kalian juga ya. Dan pesan untuk cucu opa yaitu harus makin ganteng dan pintar. Nanti jika besar maka opa akan ajak jalan ke luar negeri, celetuk Papa Ferdo seraya menoel lengan Arvin. Arvin tampak merengek ingin ikut sang opa yang sudah sangat ia kenali. Anindya dan yang lainnya sedikit terkekeh melihat Arvin yang enggan menjauh dari partner mainnya di rumah. Shoot, cucu oma nggak boleh nangis. Nanti kita main lagi ya anak ganteng, tutur Madam Mina berusaha menenangkan cucunya. Tangis Arvin semakin keras. Hal itu membuat Papa Ferdo buru menggendong cucunya hingga Arvin akhirnya diam tak menangis lagi. Oh udah jadi anak opa ceritanya, Mas, ledek Anindya seraya merangkul lengan suaminya. Udah ya sama opa aja, papa sama mama mau beli mainan, dah, timpal Arsen ikut meledek anaknya. Arvin kembali menangis, kini giliran Anindya yang menjadi sasaran tangannya untuk minta gendong. Tawa terdengar dari keluarga Lucifer itu melihat tingkah menggemaskan Arvin yang pelin-pelan. Jangan teman sama Arvin, ledek Arsen mencubit gemas pipi Arvin. Arvin kembali menangis. Hal itu sontak membuat Anindya melototi suaminya yang asik menggoda putra kesayangannya. Anindya memeluk Arvin, ia menciumi seluruh wajah bocah itu dengan penuh kasih sayang. Setelah pengumuman pesawat sama terdengar, Anindya dan Arsen masuk ke pintu keberangkatan menuju Jakarta sementara mertuanya masuk tujuan Australia. Setidaknya liburan kemarin telah membuat rasa rindu sedikit terobati. Arsen dan Anindya ikut merasakan kebahagiaan saat mendapat kabar bahwa putra pertama Lee sudah lahir ke dunia. Kini keduanya berada di rumah sakit untuk menjenguk Via dan juga anaknya. Astaga, tampan sekali, puji Anindya menatap bocah mungil dalam gendongannya. Ya tentu saja, lihat siapa ayahnya, sahut Via menunjuk Lee sambil tertawa. Anindya ikut terkekeh, ia setuju jika asisten Lee dibilang tampan. Namun ia tak cukup nyali jika harus mengatakannya, bisa,
bisa ia habis dimakan suaminya malam ini. Mas, lihat deh lucu banget. Nanti pasti jadi temennya Arvin nih, ujar Anindya menunjukkan bayi mungil itu kepada suaminya. Li, siapa nama anakmu yang lucu ini? Tanya Arsen seraya mencolek pipi anaknya Li. Gibrano Putra, jawab asisten Li dengan sopan. Hanya itu, kenapa tidak menambahkan nama keluarga Lucifer di belakangnya? Tanya Arsen membuat Li terkejut. Tuan, maksudnya? Tanya Li mendapat anggukan kepala oleh asistennya. Gibrano Putra Lucifer, kau adalah asisten terbaik yang sudah bagai adik Li. Aku berikan marga keluargaku padamu juga, jelas Arsen. Asisten Li tersenyum tipis. Ia menundukkan kepalanya sebagai bentuk rasa terima kasih telah menjadi kepercayaan keluarga Lucifer selama ini. Tuan, saya benar berterima kasih atas kepercayaan Anda selama ini, ucap Li membuat Arsen tersenyum. Arsen mendekat. Ia menepuk bahu kiri Li lalu memeluknya tak terlalu erat karena ia sedang menggendong Arvin. Sudahlah, sekarang waktunya kita sama membesarkan anak, tutur Arsen. Arsen, Anin, makasih telah memberikan identitas kepada kami, ucap Via menatap pasangan suami istri itu bergantian. Anindya mendekat. Ia memberikan Gibran pada Via lalu memeluk istri asisten suaminya itu dengan hangat. Tidak perlu berterima kasih, Via, timpal Anindya. Bersambung.